kita bahas tentang standar FSC COC lagi, yaitu standar FSC STD 40004 versi 31N untuk FSC COC ini di klausal 11C. Bunyinya begini: define the key personnel responsibility for the implementation for X prosedur. Kurang lebih seperti itu bunyi di standarnya. Ini masuk di part 1, universal requirement. Bagaimana cara memahaminya? Begini jawabannya. Di dalam konteks FSC COC, Bapak mengajukan sertifikat ke lembaga sertifikasi, maka harus ada orang in charge atau menghandling proses FSC COC-nya, mulai dari prosedurnya, mulai dari penerimaannya, proses produksinya, proses untuk packingnya, dan proses untuk penjualannya, sampai pendokumentasinya. Jadi semuanya mencakup skop proses produksinya. Apakah ada orang yang in charge tersebut? Maka di dalam konteks ini, di 11C ini, Bapak Ibu harus menunjukkan siapa orang-orangnya, dan itu harus dokumentasikan. Misal orang MR ini siapa? Si A, maka dengan dokumen secara legal harus ada. Terus bagian broadcasting siapa? Bagian proses produksi siapa? Bagian labeling siapa? Bagian warehouse siapa? Bagian pengiriman siapa? Bagian invoice siapa? Bagian HRD siapa? Dan sebagainya, yang include di dalam proses produksi FSC COC. Kalau memang ternyata ada 2 site, maka di 2 set itu yang tanggung jawab siapa. Nah, harus jelas di set 1 dan set 2 ini siapa saja bertanggung jawab. Di set 1 2 ini juga dijelaskan selain bertanggung jawab siapa, job desk-nya apa. Nah, di konteks ini maka beberapa cara bisa dipilih. Yang pertama, struktur organisasi, itu harus ada. Kalau tidak bisa ada struktur organisasi, maka bisa juga menggunakan table saja, itu juga boleh. Yang penting adalah jelas siapa orangnya, tanggung jawabnya apa, jobnya, desknya jelas, serta orangnya yang penting masih aktif sampai sertifikat itu tahun depan. Ya kalau misalnya sudah resign, ya wajib hukumnya diganti. Dan orang key adalah orang yang kerja di perusahaan tersebut, bukan orang yang disewa ataupun tenaga freelance, tidak. Jadi harus orang tersebut harus orang in-charge di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana menyusun struktur organisasi? Ini beda sama struktur organisasi secara umum. Kalau perusahaannya cukup besar, maka akan banyak divisi yang terlibat. Nah, maka itu adalah struktur organisasi secara umum. Nah, di FSC ini tidak, sangat beda. Jadi struktur organisasi adalah orang-orang yang terlibat di dalam konteks menghandling FSC itu sendiri. Jadi kalau departemen itu tidak masuk di dalam konteks menghandling atau menangani proses produk FSC, ya tidak perlu dimasukkan sebagai organisasi. Artinya struktur organisasi antara perusahaan secara umum dan struktur organisasi untuk FSC sendiri itu harus beda. Kecuali kalau memang semuanya terlibat, maka struktur organisasi juga sebagai struktur organisasi untuk FSC COC itu sendiri. Kurang lebih itu yang saya coba sharing di klausal 4111C, di mana meminta define the key personal responsibility for the implementation for X prosedur. Nah, kalau lebih itu aja saya sharing tentang klausal di 11C. Salam lestari.